KKB Papua bakal mati kutu. Satgas Damai Kartens bocorkan strategi khususnya untuk menangkal pergerakan OPM jelang Natal dan Tahun Baru di Nduga. Dengan kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di seputaran Bandara Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada saat itu personel Satgas Damai Kartens Polri sedang melaksanakan pengamanan sorti helikopter Polri yang akan mendukung kebutuhan bahan makanan Satuan Tugas Damai Kartens yang bertugas di distrik Kiwirok. Tadi kita gambarkan salah satu kegiatan atau kesiapsiagaan kita terhadap apa yang terjadi di sini. Jadi masih ada kelompok-kelompok masyarakat tadi yang menamakan diri KKB itu menteror atau mengganggu kegiatan dari masyarakat sampai dengan fasilitas-fasilitas umum ataupun pos. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menunjukkan eksistensinya. Bahkan diketahui jika aksi teror KKB Papua ini makin meningkat di bulan Desember 2022 ini. Satgas Damai Kartens sudah menerapkan strategi untuk menangkal pergerakan KKB Papua. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, dalam bulan Desember akan ada eskalasi atau peningkatan serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua. Menurutnya peningkatan ini terjadi karena pada Desember ada peringatan kemerdekaan mereka. Di bulan Desember itu eskalasinya meningkat. Kenapa di Indonesia meningkat? Di Desember itu ada beberapa peringatan kemerdekaan mereka. Peringatan berbagai peristiwa di bulan Desember, ini meningkat eskalasinya. Ujarnya pada Rabu 15 Desember 2022. Ia meminta jajaran Polres dan Polda di Papua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan KKB. Harus meningkatkan kewaspadaan bekerja sama dengan rekan-rekan TNI, kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama. Ini penting, tegasnya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo menjelaskan eskalasi serangan KKB di akhir tahun ini perlu menjadi perhatian khusus Polri. Oleh karena itu, ia memberi tugas khusus kepada tim yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens untuk mengantisipasi serangan dan melakukan pengamanan di wilayah Papua. Akhir tahun di wilayah Papua ada eskalasi yang tentu harus kita perhatikan karena memang ada tanggal-tanggal yang jadi kegiatan dari kelompok KKB. Dan tentu sudah kita berikan tugas khusus kepada tim yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens untuk melakukan langkah-langkah, pungkasnya. Diketahui pada bulan Desember 2022 ini serangan KKB telah mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Dimulai dari aksi penyerangan di kampung Mangabit, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Senin 5 Desember 2022 sore. Kemudian penembakan terhadap pegawai bank di Pasar Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Pegunungan pada Selasa 13 Desember 2022. Dan terakhir, aksi penyerangan terhadap rombongan polisi di KM1, Jalan Trans Yapen Saubaba, Angkaisera, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Selasa 13 Desember 2022 sore. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua meningkat tajam sepanjang bulan Desember 2022 ini. Meski demikian dipastikan KKB Papua tak akan bisa mengusik wilayah Nduga. Hal ini lantaran Satgas Damai Kartens ada di sana sudah menerapkan strategi untuk menangkal pergerakan KKB Papua. Satgas Operasi Damai Kartens 2022 bersama Polres Nduga, Papua Pegunungan meningkatkan patroli antisipasi adanya potensi gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Nduga jelang perayaan Natal dan pergantian tahun pada Sabtu 17 Desember. Patroli daerah rawan dipimpin langsung oleh Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Penelewen, SIG didampingi Kabaks Op Polres Nduga Ibtu Bayu Pratama Sudirno, bersama Satgas Preventif dan Satgas Tindak Ops Damai Kartens.
AKBP Rio Alexander dalam kesempatannya mengatakan bahwa menjelang perayaan Hari Natal dan Pergantian Tahun, personil Polri yang bertugas diduga meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperbanyak patroli di sejumlah wilayah yang dianggap menjadi titik rawan gangguan KKB Papua. Kami tingkatkan patroli di daerah rawan jelang Hari Raya Natal dan Pergantian Tahun. Kami tingkatkan patroli. Patroli melibatkan jajaran Polres Nduga dan Satgas Ops Damai Kartens di sepanjang jalan yang menghubungkan antara distrik Kenyam dan distrik Krep Kuri, kata AKBP Rio. Kapolres menambahkan selain antisipasi adanya ancaman gangguan KKB Papua ini, juga merupakan wujud show force apart keamanan khusus kepolisian, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kepolisian hadir di tengah masyarakat. Jalan yang menghubungkan antara dua distrik ini merupakan jalan vital karena di distrik Krep Kuri terdapat pelabuhan yang merupakan jalur masuknya bahan kebutuhan pokok masyarakat ke kota Kenyam. Harapan dengan patroli ini, para sopir angkutan barang dan pedagang merasa aman ketika akan melintas jalan ini. Selain itu juga secara tidak langsung mempersempit ruang gerak KKB Papua, mengingat mereka kerap melintasi jalan ini, ujar Kapolres. Tidak itu saja, patroli juga memantau perkembangan perbaikan jalan yang diketahui sempat rusak parah akibat hujan deras yang kemudian menyebabkan tanah jalan amblas. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal di Jayapura mengungkapkan bahwa kehadiran Polri di tanah Papua untuk memberikan rasa aman dan damai kepada seluruh masyarakat, serta menjamin jalannya roda perekonomian masyarakat. Sebelumnya, KKB Papua menyerang rombongan kendaraan polisi yang akan membuka pemalangan jalan di KM1, Jalan Trans Yapen, Saubeba. Angkai Sera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Selasa 13 Desember 2022 siang. Saat itu sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Timur, rombongan polisi tiba di lokasi yang terhalang oleh dua batang kayu yang dipasang di tengah jalan. Pada saat hendak membuka palang tersebut, KKB melakukan tembakan dari arah bukit ke arah anggota yang berada di TKP. Akhirnya terjadi kontak tembak sembari anggota mencari posisi yang aman dan memperhatikan pelaku penembakan yang berada di ketinggian, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal melalui keterangan tertulis pada Rabu 14 Desember 2022. Kamal mengatakan kontak tembak antara polisi dengan KKB berlangsung sekitar 1 jam. Namun karena KKB juga menggunakan bom molotov, polisi memilih mundur untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Setelah kurang lebih 1 jam kontak tembak, anggota kemudian mencari sinyal untuk meminta bantuan ke Polres Kepulauan Yapen. Setelah bantuan tiba, anggota kembali melakukan penyisiran di lokasi penembakan, namun pelaku penembakan telah meninggalkan lokasi kejadian, sambung Kamal. Kamal menyebut akibat kejadian tersebut ada 2 kendaraan polisi yang dibakar oleh KKB. Selain itu, ada korban jiwa dari warga sipil yang ikut dalam rombongan polisi. Dari rombongan Polres membawa 3 orang operator sensor, 1 diantaranya meninggal dunia atas nama Yeverson Sayuri akibat luka tembak di bagian punggung. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Seuri. Jenazah korban saat ini sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk disemayamkan. Menurut Kamal, saat ini situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup kondusif, namun Kapolres dan seluruh anggota tetap melakukan kegiatan preventif. Selain itu, pihak Polres Kepulauan Yapen sedang menyelidiki kasus kontak tembak tersebut. KKB Papua di wilayah lain juga tak kalah beringas. Aksi keji KKB Papua membunuh warga sipil yang dikira intelijen TNI Polri terjadi lagi. Padahal warga sipil tersebut hanyalah tukang ojek yang sedang bekerja mencari nafkah. Pembunuhan yang dilakukan KKB Papua ini mendapatkan kecaman dari Danrem 172 PWY Brigjen TNI JO Sembiring. Melansir dari Instagram @kodam17, Komandan Korem 172 PWY Brigjen TNI JO Sembiring membantah dengan tegas tuduhan tukang ojek yang menjadi korban kekejian KKB Papua, pimpinan Nason Mimin di Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi pada Senin 5 Desember 2022 lalu merupakan aparat intelijen. Danrem menyebut 3 orang korban yang telah dibunuh secara keji oleh KKB Papua di Kampung Mangabit, Distrik Oksebang, Kabupaten Pegunungan Bintang, merupakan warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek. Saya juga beragama Kristen,
dalam ajaran agama apapun, tidak ada yang mengajarkan melakukan pembantaian keji yang kemudian direkam dan disebarkan untuk menebar ketakutan di masyarakat. Ini merupakan pekerjaan teroris yang dirinya sedang dirasuki oleh setan, sambung Danrem. Danrem menyatakan bahwa pihak KKB Papua juga telah menuduh korban sebagai aparat intelijen dengan meletakkan senjatanya jenis pistol seolah-olah adalah barang yang dibawa oleh korban. Hal ini merupakan cara licik yang dilakukan oleh KKB Papua untuk menutupi kebiadaban dan membenarkan apa yang mereka lakukan, tegas Danrem. Selaku Danrem 172 PWY, pihaknya menyampaikan duka cita kepada pihak keluarga korban. Terkait dengan pistol yang digunakan oleh KST, pihaknya mengindikasikan senjata pistol tersebut merupakan salah satu senjata organik milik TNI AD yang hilang ketika heli Mi-17 milik Panerbat jatuh pada tahun 2019 silam di Kabupaten Pegunungan Bintang. Pada kejadian jatuhnya heli Mi-17 pada tahun 2019 lalu, sebanyak 11 senjata organik milik kru dan penumpang hilang dan diambil oleh pihak KKB Papua, ujar Danrem.